Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Nusayr Wilusuna dari Prodi Teknik Komputer kelas B. Jadi di sini aku akan mengajarkan tugas sistem basis data yang diminta untuk menjelaskan dari tugas-tugas yang untuk normalisasi data. Di sini tugas yang pertama adalah menormalisasikan data dalam bentuk satu NF. Nah, di sini diberikan soal, di situ ada entitas whole building yang memiliki atribut, kode, nama, alamat, dan juga ruang kelas. Nah, di sini kode sebagai primary code dan ruang kelas yang memiliki multi value. Nah, dari soal di atas, buat sebuah tabel yang menampung semua atribut dari entitas whole building, supaya mempermudah untuk menormalisasikannya. Karena terdapat atribut yang memiliki lebih dari satu nilai di atribut classroom, maka kita perlu melakukan normalisasi data. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat tabel baru dengan mengisi atribut yang sesuai dengan jumlah dari multi-value atribut, sehingga tiap sel ya hanya memiliki satu nilai. Nah, berikut adalah satu NF yang telah saya buat. Nah, di sini di tiap-tiap sel hanya terdiri dari satu nilai, sehingga tabel atau data ini sudah dalam bentuk satu NF. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini kita disuruh untuk membuat data yang ada di soalnya ini menjadi bentuk 2NF. Nah, syarat supaya suatu data dapat dinormalisasikan dalam bentuk 2NF adalah data tersebut sudah dalam bentuk 1NF. Jadi kita perlu membuat normalisasi bentuk 1NF terlebih dahulu dengan cara seperti tugas nomor 1. Nah, di tugas seperti cara di tugas nomor 1 tadi, kita buat sebuah tabel terlebih dahulu yang menampung semua atribut pada entitas produk supplier ini. Nah, tabel di atas adalah tabel sebelum dinormalisasikan karena terdapat multi value atribut pada product number dan purchase price. Karena tadi sudah dibuat tabel, maka langkah selanjutnya adalah membuat tabel baru dengan mengisi atribut yang sesuai dengan jumlah dari nilai multi value atribut, sehingga tiap-tiap sel hanya memiliki satu nilai. Nah, tadi kan ada multi value pada di product number dan juga purchase price. Nah, kita buatkan tabel baru yang semua selnya ini memiliki nilai, sehingga tidak ada multi value lagi. Nah, tabel di atas sudah memenuhi kriteria 2NF, karena tiap baris ini hanya memiliki satu nilai dalam satu sel. Nah, karena syarat utama 2NF sudah terpenuhi, sekarang kita bisa membuat normalisasi data dalam bentuk 2NF. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat tabel baru untuk setiap kolom kunci atau primary key yang memiliki atribut lain yang bergantung padanya. Dan buat result table yang merupakan tabel dari gabungan primary key, setelahnya tentukan koordinatas dari tiap tabel yang telah dibuat. Nah, berikut adalah bentuk 2NF yang sudah dibuat. Nah, di sini kita membuat dua tabel baru, yaitu tabel supplier dan tabel supplier product. Nah, tabel supplier ini memiliki sebuah atribut yang bergantung padanya, yaitu supplier name. Ada tabel supplier product ini adalah bisa kita sebut sebagai tabel result, karena di sini ada gabungan dari supplier number dan juga product number yang merupakan PK atau primary key. Nah, di sini ada purchase price yang bergantung pada gabungan dari dua primary key tersebut. Nah, tabel di samping sudah dalam bentuk 2NF karena tiap atribut sudah dipisahkan dan dikelompokkan dengan primary key yang berhubungan dengan atribut itu secara langsung, sehingga partial dependency sudah tidak ada. Nah, untuk kardinalitasnya sendiri, di sini ada tabel supplier dengan tabel supplier product dengan bentuk one to many, karena satu supplier ini bisa memiliki lebih dari satu produk, sehingga kardinalitasnya adalah one to many. Selanjutnya pada tugas yang nomor 3, yaitu 3NF normalization, yaitu membuat data ini menjadi bentuk normalisasi bentuk 3NF. Nah, syarat supaya suatu data dapat dinormalisasikan dalam bentuk 3NF, maka data tersebut sudah dalam bentuk 2NF. Jadi kita perlu membuat normalisasi bentuk 2NF terlebih dahulu dengan cara seperti tugas nomor 2. Nah, jadi kan yang tugas nomor 2 kan juga harus dalam bentuk 1NF terlebih dahulu supaya dapat dicari bentuk 2NF. Nah, kita pakai cara 2NF terlebih dahulu, yaitu membuat sebuah tabel dari data-data
dari entitas employee dan entitas departemen. Nah, tabel di atas merupakan tabel dari data yang belum dinormalisasikan karena terdapat multi-value atribut pada partner name dan partner build date, yaitu di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat tabel baru dengan mengisi atribut yang sesuai dengan jumlah dari nilai multi-value atribut. Nah, jadi tadi kan ada multi-value pada partner name dan partner build date, yang mana di satu baris itu terdapat lebih dari satu nilai dalam selnya. Nah, kita buatlah sebuah tabel baru yang dimana tiap barisnya ini memiliki satu nilai dalam satu sel sehingga tidak terdapat multi value pada atribut manapun. Nah, berikut adalah tabel sebuah NetNav yang telah saya buat. Nah, tabel ini sudah memenuhi kriteria OneNetNav karena tiap baris hanya memiliki satu nilai atau dalam satu sel tidak terdapat nilai yang lebih dari satu. Karena data sudah kita buat dalam bentuk OneNF, maka kita bisa normalisasikan data ke dalam bentuk 2NF. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat sebuah tabel baru untuk setiap kolom kunci atau primary key yang memiliki atribut lain yang bergantung padanya, dan buat sebuah result table yang merupakan tabel dari gabungan primary key. Setelahnya, tentukan kardinalitas dari tiap tabel yang telah dibuat. Nah, di sini kita membuat tiga tabel yang dimana ada tabel employee partners, dan di sana ada employee sebagai PK. Selanjutnya ada tabel departemen, yaitu tabel departemen number sebagai PK. Dan selanjutnya ada result tabel, yang dimana ada employee ID dan departemen number sebagai PK atau PK gabungan. Nah, tabel di atas ini sudah dalam bentuk 2NF karena tiap atribut sudah dipisahkan dan dikelompokkan dengan primary key yang hubungan dengan atribut itu secara langsung, sehingga partial dependency sudah tidak ada. Selanjutnya, kita tentukan kardinalitas yang terbentuk antara tabel di atas. Nah, untuk kardinalitasnya sendiri, di sini ada departemen ke employee dengan kardinalitas one to many. Karena pada satu departemen bisa terdapat lebih dari satu karyawan. Untuk kardinalitas yang nomor 2 ada employee ke employee partner. Karena tiap karyawan bisa memiliki lebih dari satu rekan kerja. Nah, karena data sudah dalam bentuk 2NF, kita bisa menormalisasikan data ke dalam bentuk 3NF. Nah, untuk menormalisasi data dalam bentuk 3NF, berarti kita harus menghilangkan transitive dependency antar atribut. Nah, apa sih transitive dependency itu? Transitive dependency maksudnya adalah tidak ada atribut yang bergantung pada atribut lain yang non-primary key. Jadi, tiap atribut itu harus bergantung pada primary key, tidak boleh bergantung pada atribut lain yang bukan primary key. Nah, berikut adalah bentuk 3NF yang sudah dibuat. Nah, ternyata pada tabel di atas, data sudah dalam bentuk 3NF. Karena tiap data hanya bergantung pada primary key mereka sendiri. Yang berarti tidak ada transitive dependency yang terbentuk, yang membuat data-data sudah dalam bentuk 3NF. Jadi pada bentuk 2NF di atas, ternyata juga sudah memenuhi bentuk dari 3NF, karena tidak ada transitive dependency yang ada. Nah, selanjutnya untuk kardinalitasnya sendiri, ada departemen one to many ke employee, karena pada satu departemen bisa terdapat lebih dari satu karyawan. Nah, selanjutnya ada employee ke employee partner, karena tiap karyawan bisa memiliki lebih dari satu rekan kerja. Nah, ini adalah akhir dari station. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.